Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Malam Seram. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Malam Satu Suro, Teror di Desa Goib. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik pegunungan dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar, terdapat sebuah tradisi yang selalu menyimpan misteri kelam. Desa ini terkenal dengan aura mistis yang menyelimuti setiap sudutnya, terutama ketika malam menjelang bulan Suro tiba. Setiap tahunnya, pada malam tertentu di bulan Suro, penduduk desa selalu menyaksikan kejadian-kejadian di luar nalar. Tak sedikit warga yang percaya bahwa desa ini dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang senantiasa berkeliaran. Dan rumor pesugihan menjadi bahan pembicaraan hangat di antara penduduknya. Desas-desus tentang tumbal yang berjatuhan semakin ramai terdengar, seolah menjadi penanda bagi mereka yang haus akan kekayaan instan. Malam itu, seorang pendatang bernama Nasim beserta keponakannya Reno datang ke desa tersebut tanpa mengetahui tradisi dan kisah kelam yang menyelimuti desa. Mereka awalnya hanya berniat singgah sebentar untuk beristirahat dalam perjalanan menuju Yogyakarta. Namun, tanpa disadari, mereka memasuki desa yang terkenal dengan ritual pesugihan yang melibatkan makhluk-makhluk gaib seperti tuyul, babi ngepet, dan banaspati. Saat mereka memasuki desa itu, malam sudah semakin larut. Suasana sunyi dan udara dingin terasa menusuk tulang, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik gelapnya malam. Sesampainya di desa, mereka berpapasan dengan seorang bapak tua yang tengah duduk di pinggir jalan. Tatapan bapak tua itu tajam dan penuh misteri, membuat Nasim dan Reno merasa tidak nyaman. "Hati-hati kalian, jangan terlalu banyak bertanya di sini," ucap bapak itu dengan suara berat dan dingin. Nasim hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, namun firasat buruk mulai menyelimuti pikirannya. Tidak lama setelah itu, Nasim mulai merasa keanehan di sekitarnya. Di sepanjang jalan menuju rumah saudaranya, ia melihat seorang anak kecil berlarian di tengah malam dengan mata yang tidak biasa, hanya satu, tepat di tengah dahi. Anak itu tersenyum menyeringai, menatap Nasim dengan tatapan penuh intimidasi. Dia mengenakan popok kain kuno, bertelanjang kaki, dan kulitnya pucat seperti tanpa kehidupan. Ketika Nasim mencoba menunjukkannya kepada Reno, anak itu sudah hilang dalam gelapnya malam. "Kamu lihat anak kecil tadi?" tanya Nasim sambil mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. "Apa, Mang? Tidak ada siapa-siapa di sini. Mungkin Mamang hanya kecapean," jawab Reno dengan suara agak ragu. Meski dia sendiri merasa suasana desa ini sangat mencekam. Mereka akhirnya tiba di rumah saudaranya, Imam. Imam menyambut mereka dengan hangat, tetapi tatapannya penuh kekhawatiran, seolah-olah dia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Nasim dan Reno. "Mas Nasim, desa ini memang penuh dengan cerita mistis, terutama malam ini. Sebaiknya kalian jangan keluar rumah setelah tengah malam," ujar Imam dengan nada serius. Namun, rasa penasaran Nasim semakin mempuncak. Dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Imam akhirnya bercerita tentang tradisi desa yang melibatkan pesugihan. Banyak penduduk yang menggunakan jasa tuyul untuk mencari uang, atau bahkan babi ngepet yang diyakini bisa berubah menjadi manusia saat malam Suro. Sementara itu, sosok banaspati, api yang berkelana mencari tumbal, sering terlihat berkeliaran di sudut-sudut desa pada malam-malam tertentu. Malam pun semakin larut dan suasana desa kian mencekam. Di luar rumah terdengar suara langkah kaki yang berat,
seolah ada seseorang atau sesuatu yang berjalan mondar-mandir. Nasim mengintip dari jendela dan melihat sosok hitam besar berdiri di depan rumah dengan mata merah menyala. Sosok itu terlihat seperti babi, tetapi dengan mata yang sangat tajam dan penuh kemarahan. Nasim segera bersembunyi dan memberitahu Reno untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Beberapa menit kemudian, terdengar suara ketukan di pintu. Dengan perasaan cemas, Nasim berusaha menenangkan diri dan membuka pintu. Di sana, berdiri seorang wanita tua dengan senyum yang mengerikan. "Kalian pendatang bukan? Hati-hati. Malam ini adalah malam yang berbahaya," kata wanita itu sebelum menghilang begitu saja tanpa jejak. Malam semakin mencekam. Dari jendela, Nasim bisa melihat api yang bergerak sendiri menari-nari di udara seperti makhluk hidup. Api itu dikenal sebagai Banaspati, roh jahat yang mencari korban sebagai tumbalnya. Imam kemudian bercerita bahwa setiap malam suro selalu ada penduduk desa yang hilang secara misterius. Mereka yang hilang biasanya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di pagi harinya, dengan wajah yang pucat dan tubuh yang kaku, seolah kehilangan seluruh energinya. Rasa takut mulai merasuk dalam diri Nasim dan Reno, tetapi mereka berusaha untuk tetap tenang. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa anak kecil di luar rumah. Reno merasa penasaran dan ingin melihat siapa yang tertawa di luar sana. Namun, Nasim mencegahnya. "Jangan, itu bukan anak-anak biasa. Bisa jadi itu adalah tuyul yang sedang mencari korban," ujar Nasim sambil berbisik. Sepanjang malam, berbagai suara aneh terus terdengar dari luar rumah. Suara-suara itu seakan-akan datang dari berbagai arah, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah rasa takut yang melanda, Nasim teringat bahwa ia membawa sebilah pisau kecil sebagai pelindung. Namun, Imam segera memperingatkan bahwa benda-benda tajam tidak akan berpengaruh pada makhluk-makhluk gaib yang ada di desa ini. Ketika akhirnya pagi tiba, Nasim dan Reno segera bersiap untuk meninggalkan desa tersebut. Mereka merasa lega karena telah berhasil melalui malam yang penuh teror itu tanpa terjadi sesuatu yang buruk. Namun, ketika mereka hendak berangkat, seorang penduduk desa tiba-tiba menghampiri mereka. "Kalian belum aman. Jangan lupa, kalian telah melihat apa yang seharusnya tidak kalian lihat. Ini belum berakhir," kata penduduk itu dengan tatapan dingin. Nasim dan Reno meninggalkan desa tersebut dengan perasaan campur aduk. Mereka tidak pernah kembali ke desa itu, dan kejadian malam itu menjadi mimpi buruk yang selalu menghantui mereka. Hingga saat ini, mereka tidak tahu apakah semua yang mereka alami di desa itu nyata atau hanya ilusi. Namun, satu hal yang pasti, desa itu bukanlah desa biasa. Di sanalah makhluk-makhluk gaib berkeliaran, mencari korban untuk mempertahankan kekayaan instan yang mereka peroleh dengan cara yang tak lazim.